Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kristiawan Tiadatara dan teman saya Budi selalu ceria. Assalamualaikum. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol atau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen yang baik dari kanal kami di YouTube. Nah, kira-kira pertanyaan apa aja? Yuk kita simak. Arahnya ke situ ya. Jadi arah tujuan kami jelas ke benang wol, entah itu nanti untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan ekspor. Arahnya ke situ. Tapi sebelum kami mengarah atau melangkah ke situ, sementara ini bulunya itu habis dicukur masih kami kumpulkan. Jadi kami kumpulkan sesuai dengan jenisnya. Kalau untuk Dorma sama Merino kami pisahkan. Kalau untuk jenis yang lain kami juga pisahkan. Gitu. Kalau untuk Dorma sama Merino, insya Allah akan kami salurkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga nanti sama pihak ketiga diapain kami masih belum tahu. Tapi yang jelas ada pihak ketiga yang insya Allah mengolahnya dan menjadikannya sesuatu. Itu. Domba bisa dicukur dalam keadaan berdiri, bisa. Bahkan sebenarnya itu lebih mudah karena posisi berdiri ini mengurangi risiko terluka. Karena pada posisi berdiri itu kulit-kulitnya tidak mengkerut macam dibaringkan. Nah, kenapa waktu penyukuran ada yang diikat dan dibaringkan atau ditidurkan? Itu karena tingkat keagresifan domba yang tinggi. Jadi daripada membahayakan untuk domba sendiri atau para perawatnya, jadi alangkah baiknya ditidurkan dan bagian mata itu ditutup dengan telinga domba itu sendiri. Tapi itu ada chemistry ya bro ya? Ya. Harus ada chemistry. Harus ada. Soalnya nih Bang Edi, insya Allah bagus banget dia chemistry sama dombanya. Karena Bang Edi kan punya sesuatu yang beda ya. Dari mukanya kan punya sesuatu yang beda. Jadi domba itu kalau ketemu Bang Edi biasanya takut. Jadi dia takut. Jadi dia agresifnya lebih dahsyat daripada ketemu teman-teman yang lain gitu. Dia pasti gini. Dombanya pasti kayak gitu. Tapi qadarulahnya sama teman-teman yang lain yang timnya kita juga itu tenang banget dombanya. Jadi kita punya temen yang namanya Bang Ripen sama Bang Ahmad ya. Kalau waktu nyukur domba, nggak tahu kenapa sama dua orang itu enak banget. Jadi dombanya itu nggak agresif. Dia kayak udah dikasih tuh, hey bro diam ya. Udah kayak kayak disihir gitu loh maksud saya. Udah kayak disihir gitu. Tapi nggak tahu kenapa sih Bang Edi ya. Dia mungkin belum punya kuncinya gitu. Gimana bro? Emang belum punya kuncinya bro? Mungkin dia ketakutan dengan muka saya. Bisa jadi begitu dia. Oh, ini orang lebih galak daripada saya. Mungkin dia punya insting begitu mungkin ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi begitu. Tapi bisa ya. Jadi bisa domba itu dicukur dengan berdiri asalkan kita punya chemistry gitu. Bisa, kita punya chemistry. Oke, gitu ya bro ya. Iya, bisa. Gitu. Risiko yang biasa terjadi adalah terluka karena alat cukurnya. Dan itu yang sering terjadi itu di daerah yang lekuk-lekukan macam di leher dan di pangkal kaki atau bahasa kita itu ketiaknya itu yang biasa terluka. Kalau dombanya agresif. Kalau dombanya tenang ya alhamdulillah aman-aman saja dicukur. Itu sampai parah nggak anunya? Kalau udah terluka? Oh tidak, cuma istilahnya itu tergores di kulitnya saja. Itu dikasih obat aja sudah 2-3 hari kering. Jadi nggak sampai mati ya? Tidak. Tidak. Oke. Aman. Kemudian alat cukur yang digunakan apakah sama dengan alat cukur yang digunakan untuk manusia? Iya, sama. Alat untuk cukur manusia bisa dipakai untuk domba juga. Tapi yang ada pada kami itu adalah alat cukur yang biasa digunakan untuk mencukur kucing dan juga anjing-anjing piaraan itu. Jadi ya
enak buat nyukur. Mahal nggak? Ya harganya terjangkau, murah, nggak sampai jual rumah. Kisaran berapa? Kisaran berapa? Sekitar 500.000 ada. 500 ke bawah apa 500 ke atas? 500, ada yang 480 ada, 500 pas juga ada. Yang lebih bagus ya, yang lebih mahal pastinya. Kalau orang-orang desa yang dia nggak punya uang sebanyak itu gimana nyukurnya? Ya bisa cukur sendiri pakai gunting, kalau enggak ya bawa ke sini aja. Oh iya, mantap. Siap, salon domba. Ya, Nanti boleh, per boleh, ekor boleh. tinggal pungut berapa ya, murah kok. Oh iya iya. Disesuaikan sama bro ya apa? Tebelnya tebel bulu bulunya. sama berapa besarnya dia gitu ya. Bisa, Oke. bisa. Buka ya salon. Salon domba, Salon kucing barbershop domba. Oke, mantap. Oke. Iya. Ya, rata-rata itu setelah dicukur itu kisaran 1 tahun udah tumbuh lagi bulunya. Tapi itu juga tergantung dari apa ya, istilahnya hormon yang menumbuhkan bulu itu. Tingkat hormonnya itu kalau yang tinggi hormon untuk penumbuh bulunya ya cepat, paling 8 bulan sudah kentara lebat lagi. Tapi tergantung jenis juga ya bro ya. Ya, Kalau jenis tergantung lokal kan jenis. biasanya rambutnya kan flat gitu ya, kalau lurus yang gitu jenis ya, lokal kayak iklan lurus. sampo gitu kan. Kalau yang lokal ya, Ya. cuman dia gimbal, jadi nggak laku di iklan sampo terus gitu ya. Ya, begini. Demi kenyamanan domba, karena bulu yang sudah gimbal itu biasanya kan ada parasit atau kutu. Nah, sama dengan kita manusia itu juga butuh istirahat. Domba pun gitu, habis makan dia pasti tiduran, nanti benar-benar tertidur dia. Nah, kalau sampai bulunya itu gimbal terus ada kutunya, dia tidak akan tidurnya karena mau merem udah garuk-garuk lagi. Nah, makanya kita harus rapikan atau cukur bulu domba itu biar apa ya, kutu dan parasitnya itu tidak menempel pada. Emang pernah ketemu kutu domba kayak gimana? Kan nggak kayak aku kan? Oh enggak. Apa ya, pernah dulu sih kecil-kecil kayak apa ya, kalau di ayam itu kayak gurem itu loh, putih-putih kecil. Nah, itu kalau udah ada terjangkit kutu kayak gitu, ada macam ini ya, bekas gigitannya itu kayak orang ketombean gitu loh, putih-putih rontok gitu. Nah, kayak gitu. Pernah kita nemuin hal kayak gitu, pernah. Terus kalau dia lagi bunting dicukur juga? Bisa dicukur, tapi jangan dibaringkan atau diikat ditidurkan, jangan. Lebih baik berdiri. Berdiri diikat sambil ini apa ya, buat dia senyaman mungkin, baru dipotong, diajak ngobrol atau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bisa. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu bisa. Pokoknya dia tenang langsung dicukur. Kalau domba yang sudah dicukur itu biasanya dikasih obat atau minyak khusus nggak sih buat apa namanya kulitnya biar mungkin nggak iritasi atau bisa lebih cepat tumbuhnya gitu. Untuk obat atau minyak belum, tidak ada istilahnya. Di kayu kurban ini tidak pakai ayam gituan, cuma ya habis nyukur ya dikasih mandi biar bulu-bulunya yang sisa-sisa cukuran itu rontok gitu saja. Kasih mandi pun ini apa, lihat situasi. Kalau cuacanya hujan ini ya tidak perlu dimandikan, kedinginan dia nanti. Oh iya, jadi benar apa yang Mas Ridi bilang. Dulu saya pernah observasi ya. Jadi saya pengamatan kenapa sih di blok Delima itu banyak sekali domba yang isinya 10 sampai 11 itu 7 diantaranya mencret semua, diare. Setelah saya kulik-kulik, makanannya bagus, nggak kena jamur. Terus kemudian yang lain-lainnya juga nggak apa-apa. Jadi setelah saya amati, kita kan ada ratusan ekor gitu ya, kata ratusan ekor, cuman ada di beberapa blok saja yang itu mencret. Setelah saya amati, kenapa kok dia mencret? Ternyata yang mencret itu yang barusan dicukur. Itu habis dicukur bersih, gundul kayak plontos gitu ya. Kemudian beberapa nggak sampai 2-3 hari dia langsung mencret
gitu. Setelah saya amati, oh yang mencret ini hanya yang habis dicukur, itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu sedang musim hujan banyak angin gitu. Jadi dia masuk angin. Mungkin gitu. masuk angin. Bisa jadi dia masuk angin juga, bisa jadi dia waktu dicukur kan beda sama yang sekarang ya bro ya. Kalau yang dulu itu nyukurnya Masya Allah kayak di luar negeri. Jadi dombanya itu udah diikat kayak di apa namanya? Smackdown dipengkot gitu. Nah, dipengkot bukan di Smackdown kalau di Dipengkot kan gitu ya. Dipengkot artinya sampai dia benar-benar nggak bisa bergerak gitu. Jadi cara mungkin anggota tubuh yang dalam itu merasa tertekan atau gimana, jadi sakit gitu, memar, terus kemudian habis dimasukkan lagi ke kandang dia mengalami masalah sehingga dia mencret, bisa karena stres, bisa karena cuaca tadi, bisa karena itu cukuran tadi. Cuman alhamdulillahnya di beberapa bulan ini Bang Bro ini dan teman-temannya sudah punya metode khusus untuk mencukur dengan aman tanpa resiko gitu, sekalipun sedang hamil ya. Oke. Siapa nih yang jawab? Aku. Antum. Oke. Kok bisa dia makan tali? Jadi gini, makanan pakan hijauan kami di sini itu hampir 95% itu adalah limbah. Jadi hijauan dari pabrik pengolahan industri pertanian, agribisnis. Kemudian limbahnya kita pakai untuk pakan ternak kita. Dan di dalam pabrik itu ada pengolahan macam-macam ya. Dia kan pabrik yang fokusnya ke ekspor gitu. Ekspor, jadi banyak limbahnya, dan di sana juga banyak prosesnya, mulai dari dicuci, terus kemudian dilabelin, terus kemudian diikat, ditali dan lain sebagainya. Dan ketika itu sudah jadi limbah, coretan-coretan admin di sana atau perlakuan-perlakuan di sana itu ikut termuat dalam limbahnya, kayak tali tambang, terus kemudian tali tampar tali ikat sepatu, terus kemudian plastik sarung tangan juga gitu. Jadi banyak, ada kadang bungkus permen ya bro ya, ada bungkus cilok juga ada, bahkan semangka sisanya orang yang makan tuh dibuang di situ juga gitu loh. Itu jadi makanya kok banyak kasus seperti itu. Nah, setelah kami melakukan pembedahan, kenapa kok banyak sekali domba kami itu yang mati mendadak gitu kan? Kami coba usut tuntas dengan membedahnya. Setelah dibedah, ternyata memang ada sarung tangan, ada tali tambang, tampar atau apapun itu yang tidak bisa tercerna oleh tubuhnya si domba. Gitu. Dulunya kayak gitu ceritanya. Jadi kita kasih tahu dulu sistem cara makan. Nah, cara makan si domba. Domba itu kalau makan dia ngendus-ngendus dulu. Yang pertama, dia ngendus-ngendus. Kalau sudah diendus-endus, maka aroma itu akan dia simpan dalam otaknya dia, ya kan? Kalau sudah disimpan dalam otaknya dia, maka memori itu akan melekat. Misalkan sekarang kita kasih edamame, baru 1 minggu lagi kita kasih edamame, insya Allah dia nggak ngendus-ngendusnya nggak butuh waktu lama itu. Karena apa? Sudah ada memori edamame di dalam otak dia. Akhirnya ini edamame yang dulu 1 minggu kemarin dimakan, akhirnya enaklah dia dimakan gitu. Sama dengan okra ataupun rumput ataupun yang lainnya. Itu sama, prosesnya didus-dus dulu, habis itu dijilat, tapi nggak dicelupin ya. Bukan Oreo namanya. bukan yang itu. Jadi bukan iklan ya. Jadi habis diendus-endus, dijilat, terus dimakan. Habis dimakan, masuklah dia ke dalam perut si domba. Ada rumen dan 4 bagian yang ada di lambung itu. Kemudian kok plastiknya juga ikut termakan. Nah, termakannya plastik itu sebenarnya karena lebih ke arah domba itu kan hewan ya, dia pecicilan gitu ya.
selama si plastik itu sudah bau aroma dari pakan edamame ataupun pakan okranya, ya dia tetap makan gitu. Tetap dia makan, dia nggak mikir, oh ini plastik buat aku sakit perut, dia nggak mikir gitu. Nggak punya pikiran gitu kayaknya. Nggak punya pikiran kayak gitu. Yang dia pikir, oh ini aromanya edamame, kan udah kecampur ya kan udah kecampur. Jadi dimakan, habis di dalam perutnya si rumen itu dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Yang namanya plastik tampar dan teman-temannya tadi, dia muter aja di situ. Nah, dari rumen, omasum, abomasum, sama retikulum, keempat lambung ruminansia itu punya saluran pintu pembuangan. Jadi rumen ke omasum, omasum ke abomasum, abomasum ke retikulum, itu ada salurannya. Salurannya kurang lebih sebesar ini ya. Kalau dia baru lahir lebih kecil dari ini. Kalau dia sudah umur 6 sampai 1 tahun bisa segini, bisa segini. Itu kurang lebihnya segini ukurannya. Dan ini masuk nih apa namanya? Si sari-sari makanan tadi yang udah diolah di rumen tuh masuk ke sini. Set. Kalau sudah masuk, si plastik kan itu ikut terurai ya. Tapi dia nggak bisa, maksudnya ikut terurai di rumennya, tapi nggak hancur. Dia tetap berbentuk plastik. Nyumbatlah dia di sini di pintunya. Kalau dia sudah nyumbat di pintunya, maka si rumen itu akan menggelembung, akan menimbulkan udara yang gede. Jadi kita nyebutnya kembung. Nah, itu kan salurannya kan ketutup, saluran pembuangannya. Jadi ketutup, jadi dia kembung kayak ikan kembung gitu. Kembung gede. Ya dia si dombanya ya udah merintih-rintih, tapi kan kita nggak ngerti dia ngomong apa. Dia nggak ngomong, aduh perutku sakit gitu. Habis makan sampah nggak ngomong gitu. Dia hanya menunjukkan gejala murung, diam, mager, banyak tiduran. Banyak tidurannya. Kita mikirnya normal, tapi setelah beberapa hari, loh kok mati gitu kan. Itu akhirnya kita bedah, oh ternyata memang nyumbat di saluran keluarnya tadi. Itu ceritanya. Sangat berakibat fatal itu. Tapi kita udah punya solusinya ya bro ya? Ya, jadi setiap kita kasih pakan, dituangkan di apa istilahnya palongannya itu, langsung kita diorak-arik, dicakar-cakar itu pakai tangan. Kalau ada yang bukan makanannya macam plastik, bungkus permen atau apa tali-tali itu langsung ambil, eksekusi langsung. Alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah. Insya Allah itu adalah salah satu ikhtiar kita biar domba kita lebih aman dalam makannya ini. Jadi gini, kenapa domba atau anakan kambing itu kita tidak susui dari induknya langsung itu karena ada beberapa hal. Di antaranya induknya tidak bisa memproduksi susu. Ada juga yang induknya sudah mati. Dan ada juga yang induknya bisa ngeluarin susu tapi dia tidak merasa tidak pernah punya anak, atau bahasa kitanya nggak pelat dengan anaknya. Jadi nggak open ya. Jadi nggak mau nyusuin. Setiap anaknya mau nyusuin malah ditendang. Nah, jadi kita pakai susu bantu. Nah, susu tersebut dapat dari mana? Ya dari kambing perah yang kita miliki, atau yang lain-lain. Kemarin ini ada indukan domba yang beranak tapi anaknya mati. Nah, itu bisa kita perah, kita ambil manfaatnya. Jadi kolostrum dari indukan yang anaknya mati kita perah, kita susukan pada anak-anakan domba atau kambing yang memang perlu dibantu dengan susu dari luar indukannya gitu. Tapi di freezer ya bro ya? Ya, jadi untuk mengawetkan susunya yang habis diperah itu, untuk mengawetkan ya taruh di freezer. Jadi nggak ada bahan pengawet apa, nggak ada, ya langsung ditaruh freezer gitu aja. Oh ya, ini susu juara. Ini susu juara, ini hasil perahan sendiri. Produk sendiri ini. Ya, tapi kan kambingnya macam-macam bro. Ini dari Samen. Macam-macam, ini dari jenis kacang lokal ada, dan dari sapera ada. Sesuai dengan nama dan jenisnya ya bro ya. Ya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau ini kambing Sanen susunya kayak gimana? Ya ini coba, namanya Betran. Nama kambingnya Betran. Ini namanya tulip. Jenisnya kacang lokal. Kecil kambingnya. Ini enak banget. Gue suka.
Kalau misalnya kita tidak ada susu kambing ya pakai susu sapi yang fresh itu bisa. Kalau yang nggak Kalau- fresh, susu sapi emang harus fresh. Ya dalam artian yang sudah diolah di pabrik. Oh ya, Nah, oke. gitu. Kalau untuk ini ya apa susu yang ada di toko-toko ini takutnya kita tidak tahu ukuran pastinya, itu malah mengakibatkan anakan itu mencret. Itu pernah kita alami. Apa merek apa, Bro? Man, Oh, jangan nggak boleh sebut sebut merek ya. lah nanti. Oke. Warna Menurut warna saya, apa? Warna warnanya apa? ada warna Warna apa? merah gitu Oh, aja. ya, Itu oke. Bungkus merah ya. Kita tidak tahu untuk anakan domba atau kambing itu ukurannya seberapa. Kita coba pakai ukuran bayi manusia. Ternyata dikasihkan minum jarak 5 hari sudah diare itu anakan kambing. Nah, jadi alangkah amannya untuk lebih baiknya ya kalau tidak ada susu kambing murni ya susu sapi segar itu tadi. Urut-urutannya apa, Bro? Gimana? Urut-urutannya ya kan anak lahir ceplot gitu. Iya. Terus yang pertama yang harus dia kasih susu apa dulu? Kalau nggak ada susu ini, susu ini, susu ini, susu ini gitu mesti. Oh ya. Jadi kalau untuk anak yang baru lahir, Domba-domba. anak domba atau kambing yang baru lahir itu usahakan dapat kolostrum dari indukannya. Kolostrum apaan? Kolostrum itu adalah susu yang baru pertama keluar setelah anak lahir dari indukannya. Warnanya tersebut, yang apa? warnanya agak kuning-kuningan dan rasanya itu ada gurih-gurih manisnya gitu. Oh, kamu sudah Pernah saya incipin. Jadi biar tahu Biar lah. tahu ya, bisa cerita ya, biar bisa cerita biar ya. bisa Oke, cerita oke. untuk sobat ternak yang lain. Jadi begitu. Terus? Setelah dikasih kolostrum, nah kalau memang induknya benar-benar bisa nyusuin ya pakai susu dari domba atau kambing yang lain. Yang yang melahirkan Nah, atau yang melahirkan itu atau ya itu tadi domba yang melahirkan terus anaknya mati, nah itu bisa diperah, dimanfaatin. dikasihkan untuk anakan domba atau kambing yang perlu dibantu dengan susu. Oke. Itu. Terus kalau susu domba nggak ada, pakai apa? Nah, kalau susu domba nggak ada ya itu tadi pakai susu sapi segar. Pilihan yang kedua susu domba, habis itu apa? Bukan kambing dulu. Ya kalau punya kambing, Oh, ya iya. susu kambing, nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak punya kambing, ya. Jangan lihat aku kambingnya. Maaf. Kalau misalnya ada kambing ya bisa pakai susu sapi segar. Ada potensi mencret nggak kalau pakai susu sapi? Kalau susu sapi biasanya adaptasi ini 2 hari 3 hari itu ada. Kalau mencret dikasih apa? Ya kalau anakan mencret ya dicampur itu di susunya campur kasih diapet itu 1 kapsul bisa. Jadi diapet dibuka, nah, larutan jamunya itu serbuknya ditaruh di susunya Kenapa harus kocok dulu diapet? baru ya. Kenapa harus diapet? Ya karena itu yang apa ya istilahnya Paling alami lebih praktis, lebih praktis dan alami. Kalau mau yang lebih alami, daun jambu biji langsung dikasihkan makan ya. Tapi kan belum bisa masih kecil. Kalau jambu, Giginya belum keluar. kalau jambu bijinya? Jambu bijinya buat kita saja. Oh ya, oke. Begitu. Oke. Udah, ini itu aja. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau ada pertanyaan lain, silakan ya tulis di kolom komentar di bawah. Nanti biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan jawab langsung tentang pertanyaan dari Anda-Anda yang budiman sekalian. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Salam Mbak. Ya.